والمؤمنين والمؤمنات وانصرهم على معانديهم رب هطم لنا بالخير يا رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Walhamdulillahi alladhi ja'ala hadha al-yawm Eid al-Fitr lil-muslimin wal-mu'minin. Walhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وأنعم وبارك على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام. أما بعد فيا عباد الله إني أوصيكم وإياي بتقوى الله في كل مكان وفي كل زمان وفي كل وقت وحين. ثم اسمعوا قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ثم اسمعوا أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان وفي حديث الآخر من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. أيها الإخوة جماعة صلاة عيد الفطر rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah, Tuhan pengatur semesta alam. Ternyata dia sangat kasih dan sayang kepada hambanya, kepada seluruh makhluknya. Dia pemilik dan dia malik, penguasa hingga hari kemudian. Karenanya hadirin jamaah yang mulia, sangat wajar kalau kita hanya menyembah kepadanya dan memohon pertolongan hanya kepadanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Salawat beriring salam tak henti-hentinya kita bingkiskan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, istrinya, anaknya, para sahabatnya. Semoga dengan salawat dan salam yang senantiasa kita bingkiskan, kita kirimkan, insyaallah kita semua beroleh syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah salat Id rahimani wa rahimakumullah. Kemarin kita masih dalam suasana Ramadan yang disebut Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam syahrul rahmah, bulan penuh kasih sayang Allah Jalla Jalaluhu. Diceritakan dalam hadis, memberi buka, memberi makan dan minum orang yang berpuasa itu, maka ia beroleh pahala sebagaimana orang yang melakukan puasa itu sendiri. Betapa rahmat Allah diulurkan, dibuka sedemikian rupa, sehingga kasih sayang itu, wabil khusus di syahr Ramadan, itu melimpah, melebihi kasih sayang ibu kepada anaknya. Dia juga disebut Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai syahrul maghfirah. Allah tidak peduli dosamu ada dan rimal sebanyak butiran pasir di pantai. Allah tidak peduli dosamu memenuhi langit dan bumi. Di saat Ramadan khususnya, Allah membuka pintu ampunan kepada seluruh hambanya bagi orang-orang yang memohon ampunan dari Allah Jalla Jalaluhu. Ramadan kemarin Nabi menyebut syahrul azim, di mana hanya di Ramadan ada Lailatul Qadar. Disitulah keagungan daripada Ramadan. Manakala kita membaca satu huruf saja, nun atau qaf, maka itu lebih dari, bukan setara, kita membacanya selama 83 tahun. Umur umat Nabi Muhammad rata-rata tidak melampaui daripada 60 atau 70 tahun. Demikian hadis menjelaskan itu. Dengan adanya Lailatul Qadar, Lailatul Qadar sebagai syahrul azim, disitulah letak kemuliaan Ramadan yang ketiga. Dan disitu pula di bulan Ramadan Al-Quran diturunkan. Berikut juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan dia syahrul mubarak, dilipat gandakan seluruh amaliyah seorang hamba. Masyaallah hadirin jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah, itulah Ramadan yang ia sudah berlalu kemarin. Hari ini kita masuki 1 Syawal, di mana 1 Syawal sebagai Idul Fitri, kembalinya kita kepada fitrah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Mari kita lihat sejenak saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Sejak Oktober sampai dengan sekarang ini, tidak kurang dari 35.000 nyawa melayang tanpa dosa. Mereka pada umumnya anak-anak, mereka pada umumnya para wanita, mereka pada umumnya dalam mengalami sakit di rumah sakit, dan mereka pada umumnya adalah para jompo yang itu yang dibantai oleh Israel la'anatullah alaih. Ayuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, dalam suasana Idul Fitri sekarang ini, kita bisa mengatakan barangkali tidak sangat terasa bagi saudara-saudara kita yang ada di Palestina, yang mereka sekarang masih dalam keadaan peperangan. Mereka ditindas, dijajah, dan bahkan mereka diperkosa. Di antara mereka, jangankan makan lontong dan ketupat, rumput pun menjadi konsumsi mereka. Betapa berat perjuangan demi perjuangan yang mereka alami sekarang ini. Pada saat kita bersimpuh duduk di masjid dengan kondisi yang aman dan nyaman, mereka saat sekarang ini sedang dibombardir, sangat khawatir kehidupannya sehari-hari. Dan bahkan Masjidil Aqsa, salah satu di antara 3 masjid yang suci di muka bumi ini, itu pun
nyaris diganggu, dipukuli, tidak nyaman. Mereka tidak diperkenankan untuk sholat di Masjidil Aqsa pada saat kita dalam waktu yang sama merayakan Idul Fitri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka khatib sekali lagi mewasiatkan kepada kita sekalian, hendaknya selalu kita memohon kepada Allah Jalla Jalaluh agar derita dan nestapa yang dihadapi saudara-saudara kita di Palestina khususnya, mereka segera mendapat rahmat dari Allah Jalla Jalaluh, dan musuh-musuh mereka segera ditumpas dan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin, ujian itu bukan hanya pada mereka. Iya, di satu sisi kepada mereka diujikan bagaimana derita mereka rasakan, tetapi di sisi yang lain sampai sejauh mana partisipasi kita terhadap mereka. Memang tidak semua kita punya mental sebagai orang-orang yang mampu berjihad, tapi paling tidak kita senantiasa mengutuk apa yang telah dilakukan oleh Israel dan sekutu-sekutunya. Allahumma anzil alaihim bala'at, Allahumma anzil alaihim ma nazala min sama'ik wa ma kharaja min arbik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hari ini kita beridul fitri, artinya kita kembali kepada fitrah kejadian kita. Syarat untuk dapat menjadi fitri, menjadi fitrah, dapat menjadi orang-orang yang kembali kepada fitrah, surah Al-Baqarah yang kita bacakan tadi ayat 185 mengisyaratkan, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Semua orang bisa saja mengadakan lebaran, tapi tidak semua orang merayakan Idul Fitri. Karena Idul Fitri adalah kembali kepada kesucian. Kembali kepada kesucian itu setelah walitukmilul iddata, mereka sempurnakan dulu bilangan puasa mereka sehingga mereka dapat melaksanakan Idul Fitri itu sendiri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dimensi lain menyempurnakan puasa itu, semangat puasa itu yang harus kita terus-menerus kita bangkitkan, sehingga apabila kemarin di bulan Ramadan kita rajin ke masjid, maka pasca Ramadan sebagai bentuk la'allakum tattaqun, maka jangan tinggalkan masjid ini. Siapa lagi yang akan mengisi masjid kita ini? Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, wa aqimus shalah wa atuz zakat warka'u ma'ar raki'in. Jangan ruku sendirian di rumah, bahkan jangan ruku bersama keluarga Anda di rumah. Ini masjid tempat kita ruku bersama-sama. Bagi perempuan-perempuan, para istri yang meridhokan para suaminya, kepala keluarganya untuk sholat berjamaah di masjid, maka otomatis para perempuan, istrinya, ibunya, pada saat mereka tidak pergi ke masjid, beroleh pahala sebagaimana pahala sholat berjamaah di masjid itu sendiri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah, ini bukanlah retorika semata. Kita buktikan nanti di zuhur bahwa sholat kita terus menerus kita lakukan, diupayakan sebisa mungkin di masjid. Bukankah salah seorang sahabat bernama Abdullah ibn Maktum, dia menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasul, saya ini tua, saya ini buta, dan saya ini jauh rumah saya dari masjid, jalan berliku, sulit. Jadi ada beberapa alasan. Dia tua, dia buta, jalan jauh, berliku. Dia minta dispensasi, ya Rasulullah, izinkan saya untuk tidak sholat di masjid, wabil khusus sholat-sholat maktubah, sholat wajib. Semula hadirin jamaah Idul Fitri rahimani rahimakumullah, Allah memperkenankan itu. Ya silahkan, kalau dengan alasan keempat hal yang sangat merepotkan. Ketika sahabat Ibnu Maktum beranjak pergi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba azan pun terdengar. Rasulullah kembali memanggil Abdullah ibn Maktum. Wahai Abdullah ibn Maktum, ta'al, kemarilah.
apakah kau dengar suara azan itu? Kemudian dia pun menjawab, saya dengar ya Rasulullah. Kalau kau dengar suara azan, tidak ada rukhsah, meskipun kau dalam kondisi tua, meskipun kau dalam kondisi buta, meskipun kau dalam kondisi rumahnya jauh dan jalan berliku. Begitulah penekanan yang sangat utama tentang salat maktubah, salat wajib dilakukan secara berjamaah di masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Bukankah Syawal berarti meningkat? Amaliyah kita di Ramadan ketika kita bertemu dengan Syawal menjadi meningkat. Baca Quran kita, ke masjid kita, menyantuni anak-anak orang yang kurang mampu, dan bahkan kita bayarkan zakat fitrah kita. Bukankah ketika Allah dalam surah At-Taubah menyatakan, innamas sadaqat lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah. Itu adalah alamat kita ketika kita mengeluarkan zakat. Ayuhal ikhwan, jamaah Idul Fitri rahimani wa rahimakumullah. Hampir seluruh ayat Al-Quran ketika Allah perintahkan salat, dia langsung perintahkan zakat. Dia tidak perintahkan kita puasa, dia tidak perintahkan haji, dia tidak perintahkan yang lain-lain. Begitu Allah memerintahkan, itu merupakan salah satu kewajiban adalah salat, langsung tanpa jeda dia iringi wa atuz zakah. Hampir seluruh. Ada apa dengan zakat? Ternyata hadirin jamaah sekalian, salat itu ibadah kita langsung kepada Allah Jalla Jalaluhu. Zakat itu ibadah sesama kita, membantu si dia, si fuqara wal masakin. Oleh karenanya kita singgung dalam khutbah yang singkat ini, Allah nyatakan, khuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim. Ambil harta daripada zakat-zakat mereka, tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim. Allah menginformasikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar menjemput itu zakat. Zakat yang diberikan itu lebih banyak untuk yang memberi, bukan yang menerima. Kenapa ayatnya melanjutkan tutahhiruhum, membersihkan harta itu dari syubhat? Bukankah kadang-kadang kita berselisih antar batas tanah? Bukankah kadang-kadang kita mengambil hak orang lain tanpa kita sengaja? Bukankah kadang-kadang dalam transaksi kita bermasalah? Tidak ada jaminan harta yang kita peroleh itu bersih. Maka Allah menyatakan, husmin amwalihim tutahhiruhum, itu untuk kamu agar harta kamu itu terlepas dari syubhat. Mengambil hak-hak orang lain, wa tuzakkihim biha, agar dirimu terlepas dan jauh dari sifat-sifat takabur, karena banyaknya memperoleh harta menjadi sombong, karena jiwa dan ragamu, watakmu pelit, bakhil, itu dihilangkan dengan zakat, wabil khusus zakat mal. Bukankah orang yang pelit, orang yang bakhil, itu dengan istilah Arab hurufnya to, mim, ain, dalam artinya tamak. Bukankah huruf to itu bolong tengahnya? Bukankah huruf mim itu bolong tengahnya? Bukankah huruf ain itu dia menganga seperti ini? Berapapun harta kembali kepada dirinya, dia enggan untuk mengeluarkan dan membantu fuqara wal masakin. Sebagaimana ayat At-Taubah kita bacakan tadi, sifat-sifat itulah dikikis dengan pembayaran zakat fitrah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sementara setelah Ramadan langsung Allah perintahkan kita bayarkan zakat. Maksudnya adalah di situ adalah zakat fitr. Para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitr, zakat fitrah itu setelah kamu melaksanakan puasa Ramadan di akhirnya, waktu wujub atau waktu wajibnya di 1 Syawal malamnya. Tuhratan lis-shaim minal lagwi war rafas. Untuk apa? Bukan untuk si miskin, itu yang lebih utama. Tuhratan lis-shaim minal lagwi war rafas.
untuk membersihkan kamu selama kamu melaksanakan puasa minal lagwi war rafas. Mungkin banyak pekerjaan kita selama kita menjalankan puasa tidak memanfaatkan, berkata keji, berkata yang sia-sia, bahkan menghina orang dan seterusnya. Itu dibersihkan pada saat kita mengeluarkan zakat fitrah. Sedangkan fungsi kedua zakat fitrah yang kita salurkan, tu'amatul masakin, untuk memberi makan orang-orang miskin, apalagi orang-orang yang fakir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Dengan pembayaran zakat fitri, maka insya Allah kita terhindar dari firman Allah dalam surah Al-Imran ayat 112. Duribat alaihimuz zillatu aynama sukifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Siapa saja, tidak peduli siapa orangnya, kecil, besar, tua, muda, duribat alaihimuz zillah aynama sukifu. Kamu senantiasa hidup tidak bisa tentram, kamu senantiasa hidup dalam kondisi yang tidak bisa damai. Illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Tidak cukup hubungan dengan Allah, tapi kamu harus bina hubungan dengan sesama. Itulah diantaranya muatan-muatan zakat fitrah yang kita alamatkan kepadanya. Terakhir dari khutbah singkat ini, Allah subhanahu wa ta'ala dan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Hadis yang lain, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta amana fi jarih. Ayuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, dinilai bahwa iman kamu belum sempurna apabila ada orang-orang yang tidak kamu cintai sebagaimana kamu mencintai diri kamu sendiri. Oleh karena itu, khatib menasihatkan melalui khutbah yang singkat ini, ucapan-ucapan silaturahmi yang kita lakukan untuk saling memaafkan, itu adalah sesuatu yang ahsan, itu adalah sesuatu yang baik untuk merekatkan kembali silaturahmi di antara kita. Tidak ada lagi dusta, tidak ada lagi salah, tidak ada dosa kecuali kita maafkan. Akhirnya jadilah kita kum muhsinan, jadilah kamu orang baik. Hadirin, bukankah ketika jenazah itu disolatkan di depan ini, kemudian imam menyatakan wa ashadukum bikhair, saksikanlah jenazah ini, jasilah jenazah ini adalah termasuk orang-orang yang baik. Dia tidak katakan saksikan jenazah ini punya tanah sekian hektar, tidak. Para imam menyatakan saksikan bahwa orang ini punya kebun sekian banyak, tidak. Saksikanlah bahwa orang ini punya harta, punya emas, berlian dan lain sebagainya sekian banyak. Tidak ada kesaksian itu. Kesaksian itu tidak ada lain kecuali menyatakan saksikanlah orang ini baik. Hadirin, benarkah, dustakah kesaksian kita itu pada saat yang disaksikan ini adalah orang-orang buruk? Orang-orang buruk yang kita saksikan menjadi baik, itu akan jadi masalah yang harus kita pertanggungjawabkan. Oleh karena itu, jadilah orang baik, baik dengan orang tuanya, baik dengan anaknya, baik dengan keluarganya, baik dengan tetangganya, baik sesama umat Islam dan umat-umat lainnya, sehingga pada gilirannya kita akan menjumpai Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Semoga bermanfaat. Barakallahu likum fil Qur'an azim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi min al-ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى عنه وحذر واعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر بدأ بنفسه وسنى ملائكته وقدسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونكهم من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك اللهم انصر إخواننا المجاهدين هامس اللهم انصرهم بنصرك وأيدهم بتأييدك اللهم اجمع كلمتهم ووحد صفهم وصيب سمامهم اللهم أنزل عليهم رحمتك اللهم أنزل عليهم عافيتك اللهم أنزل عليهم أمنك اللهم أنزل عليهم ملائكتك الكرام اللهم أنزل عليهم السكينة وطمأنينة في قلوبهم اللهم إله الحق كما نصرت نبيك في البدر وأخق وكما نصرت نبيك وأصحابه يوم الأحزاب اللهم يا منكد موسى من فرعون ويا منكد يونس من بطن الحوت ويا منكد إبراهيم من النار اللهم يا منكد بيت العتيق من أبرهة أنكد المسجد الأقصى من كافر يهود اللهم انكد الأقصى من كافر يهود اللهم عليك بهم اللهم عليك بالظالمين اللهم أنزل عليهم بلاءك اللهم أنزل عليهم ما نزل من سمائك وما خرج من أرضك يا رب بهم وبآلهم عجل بالنصر وبالفرج ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوا من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد
الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله هو الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله